masa lalunya itu saat kita masih di Indonesia gitu. Tadi kan time frame-nya last night, sekarang time frame-nya lebih jauh. Gimana contohnya? In Jakarta 3 years ago, 3 years ago. 3 years ago. What? Yeah, did you live in Jakarta 3 years ago? 3 years. 3 years ago. Mau bilang apa? Tolong ya di belakang ditepuk dulu. Belum keluar loh. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Iya. Yeah. So, Did you live in Jakarta 3 years ago? did you live in Live in Jakarta? Jakarta. Yeah, that's right. Any example? Wow. Biasanya dia masih ngangkulan tas nih. Jawab lagi. Did what? Tanya sesuatu yang di masa lalunya itu waktu kita masih di Indonesia. Did you work in Bandung? 3 years ago. Yeah, that's right. Saleh. Oke, jadi jangan campur antara memakai to be dengan memakai verb. Kalau memakai to be itu kita menanyakan, tadi belum ada contoh yang memakai to be untuk pertanyaan ya. Contohnya tadi yang disebutkan Dedi tadi, were you in Jakarta? Jadi ditanyakan kalau kita memakai to be itu menanyakan kondisi. Yang menanyakan kondisi tadi menanyakan tentang objeknya adalah setelah predikatnya ada adverb, adjective sama noun. Apakah kondisinya apakah kamu berada di Jakarta bulan lalu? Were you in Jakarta last month? Tapi kalau kita menanyakan kegiatan yang sudah lalu, selalu pakai did. Did you live? Did you study? Dan itu kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua. Did you live? Titik-titik 3 years ago, or did you do your homework last night, or did you take a bath this morning gitu? No, jujur sekali. Itu belum mandi aja Laras mau duduk dekat-dekat cewek ya? Itunya segitu Pak. Alasan. Gak semua itu mejanya. Kalau tulis nggak mau. Padahal saya udah wangi Pak, dia beli gede dia nggak. Okay, so this is very simple. Jadi past tense-nya masih simple sekali. Jadi don't mix with past progressive. Tadi udah nyebut past progressive. Kita kalau dibayangkan ke time frame yang saya gambar tadi, itu kita cuma memindahkan segala aktivitas, misalnya rutinitas atau aktivitas yang ada di time frame present. Balik lagi. Nah, ini yang ada di present ini kita pindahkan. Kita cerita aktivitas ini ada di sini semua. Kalau kita mulai masuk memakai past progressive, itu artinya kejadian yang tadi cuma di titik satu sini yang sebelumnya pakai present progressive, kita pindahkan di masa lalu, jadi past progressive. Sekarang kita bicara yang di sini, tapi bicara dengan panjang waktu yang sekian, tapi sebenarnya dia berada di sini, berada di masa lalu. Dan masa lalunya itu bisa mulai dari last night atau last hour, itu juga sudah masa lalu. Last hour jam yang sebelumnya, last hour, last month, last night. Okay. Any question about this simple past tense?
Kalau di contoh-contoh sepenggal biasanya memang masih belum ketahuan kesulitannya. Nanti begitu mulai cerita panjang mulai kelihatan kesulitan. Ini kata-kata bukan kata verb yang digunakan. Kalau kita bicara past tense, simple past tense, verbnya adalah verb kedua. Jebakan yang di sini, bukan jebakan ya, tantangan bukan ini. Yang sering lagi-lagi yang sering salah dan perlu diperhatikan adalah kalau sudah membicarakan irregular verb. Regular verb itu simple. If we want to change the verb 1 to verb 2, regular verb we just add ed or d if we have a word with the end using e. So this is very simple. But for the irregular verb, there is no other way for you to there is no other way to learn except remember that. Harus dihafal mau nggak mau. Jadi ini irregular verb, bentuk keduanya tidak hanya tambahkan ed tapi dia berubah bentuk. By become bought, come, came, do, did, fight, fought, hit, go, went. Tapi ada yang tetap juga, hit, put, bukan jadi hitted atau putted. Pay, become paid, bukan paid. Pasti banyak yang salah di situ. Pay jadi paid, ditambah ed gitu. Read, tulisannya tetap read, tapi bacanya read. Run, becomes ran. See, saw, teach, taught, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya ini masih banyak. Jadi cek di kamus masing-masing. Biasanya di bagian belakang ada daftar irregular verb. Oh, itu enggak? Iya. Indonesia nggak Indonesia ya. Oh. Iya, pokoknya di akhir bagian. Orang bisa di tengah mau di tengah. Ngeyel. Jadi itu cek, dihafal. Ngapalnya juga mungkin nggak perlu semua ya, karena banyak sekali. Hafalkan yang sering kita pakai dalam kata sehari-hari. Ini kan yang sering dipakai ya buy, came, buy, come, do, fight. Ini hal-hal yang sering kita pakai sehari-hari. Pay, bayar, baca. Nggak perlu hafalkan yang susah-susah, tapi hafalkan yang dipakai sehari-hari. Makanya lagi-lagi coba bikin karangan apa saja aktivitas yang sering kita pakai, verb apa saja yang paling sering dipakai. Nah, itu dia dihafalkan bagaimana bentuk keduanya, apakah regular ataukah irregular. Sampai sini kita break dulu supaya istirahat sebentar 5 menit. Ya. Saya tuh. Ini mana? Oh.